Saudara dan saudariku yang terkasih, salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara dan saudariku yang kekasih, baru saja orang-orang Yahudi dikejutkan dengan perkataan Tuhan Yesus yang memuji iman perwira Kapernaum. Kini Yesus kembali menyampaikan pernyataan yang kontroversial yang menyinggung langsung orang-orang Israel yang saat itu juga banyak mengelilingi dia. Meskipun kata-katanya disampaikan dengan cara yang implisit, tidak secara langsung menunjuk kelompok tertentu, namun dengan segera orang mengerti siapa kelompok orang yang dimaksud Tuhan. Dikatakan banyak orang akan datang dari timur dan barat. Kelompok ini dikontraskan dengan anak-anak kerajaan. Sebelumnya Yesus berbicara tentang perwira Kapernaum, kemudian membandingkan dengan orang Israel. Maka kini kita tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang datang dari timur dan barat. Itu adalah orang-orang bukan Israel yang memiliki kesungguhan untuk mencari Tuhan, sebagaimana perwira Kapernaum itu. Kita ingat dalam kesempatan yang lain, Yesus juga sering berinteraksi dengan orang-orang bukan Yahudi, bukan dari kalangan Israel, yang di situ Tuhan mendapati iman yang berbobot. Misalnya perempuan Samaria di sumur Yakub. Kita bisa baca di dalam Yohanes 4 ayat 1 dan seterusnya. Atau perempuan Kanaan yang percaya, tertulis di dalam Injil Matius 15 ayat 21 dan seterusnya. Atau 1 dari 10 penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, tertulis di dalam Lukas 17 ayat 16 dan lain sebagainya. Kepada orang-orang yang demikian ini, Yesus mengatakan mereka akan duduk dan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 nama ini yang disebutkan Tuhan bagi orang Yahudi merupakan ikon kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka adalah leluhur yang mereka pandang sebagai sebuah contoh di dalam iman. Tetapi ternyata Yesus justru mengatakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi yang akhirnya bahkan beroleh tinggal dalam kemuliaan bersama-sama dengan mereka. Kini kita tahu bahwa kemuliaan Allah bukanlah dimonopoli sebagian kelompok saja, melainkan terbuka bagi semua orang. Yesus secara tegas menunjukkan bukanlah asal-usul atau status tertentu yang menjadikan orang beroleh kemuliaan di surga, melainkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena beriman kepada Yesus berarti orang rela dan mau menjalani hidup seperti Tuhan Yesus Kristus yang bercirikan kasih. Lalu bagaimana dengan anak-anak kerajaan yang akan dicampakkan ke dalam kegelapan itu? Yesus berulang kali mengecam cara hidup orang Israel yang di situ bercirikan kemunafikan. Misalnya kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Kecaman ini hampir selalu didahului dengan kata celakalah. Ini menunjukkan betapa serius penyimpangan yang telah mereka lakukan.
Sebagai umat pilihan, seharusnya mereka sadar akan status mereka dan bertanggung jawab terhadap pilihan Allah atas mereka. Tetapi kenyataannya Tuhan melihat mereka menjadi sombong. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka memilih untuk mengagung-agungkan dirinya sendiri, untuk di situ memuji-muji dirinya, dan seringkali memandang rendah kepada kelompok yang lain. Saudara dan saudari yang kekasih, iman kepada Tuhan Yesus adalah kuncinya. Iman yang sesungguhnya, yang tampak dalam praktek hidup sehari-hari. Iman yang bukan hanya ditandai dengan simbol-simbol kekristenan belaka, melainkan yang benar-benar dihayati dan dijiwai. Sehingga menjadikan mereka, orang yang beriman itu, pribadi-pribadi yang bertumbuh ke arah citra Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengasihi, lemah lembut, sabar, setia, dan tahan uji. Status sebagai umat pilihan tidak akan bermanfaat apa-apa jika tidak dibarengi dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.